prasasti Sriwijaya, lalu resmi menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Melayu kuno merupakan cikal bakal bahasa Indonesia yang telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi hingga termasuk penyebaran agama. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Melayu resmi diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah, diantaranya satu sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak Sumpah Pemuda 1928. Dalam butir ketiga Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya satu sebagai lambang identitas nasional, dua sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang ketiga sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi kenegaraan yang memperoleh landasan hukum yang kuat melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ketentuan ini memberikan status konstitusional bagi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah formal kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya satu sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam administrasi pemerintahan, dan yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait ragam bahasa Indonesia. Secara garis besar, ragam bahasa Indonesia terdapat dua macam. Yang pertama, ragam bahasa formal, sering juga disebut ragam bahasa baku. Bahasa baku biasanya dipakai di suatu situasi resmi seperti wawancara, perkantoran, dan di sekolah ataupun tempat lainnya. Biasa juga dipakai untuk menulis karya ilmiah seperti surat lamaran atau surat laporan. Beberapa contoh bahasa baku yaitu apotek, izin, nasihat, dan juga risiko. Untuk ragam bahasa yang kedua yaitu bahasa tidak formal. Itu sering dipakai ketika kita ngobrol bersama teman, keluarga, ataupun orang di sekitar kita. Biasa juga dipakai di sosial media untuk mengirim pesan kepada lawan bicara seperti di WhatsApp ataupun Instagram dan aplikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton tugas video kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.